Rasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, bagi siapa yang biasa membaca, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, dia akan dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran Al-Karim dalam tema-temanya menegaskan dan menekankan kepada 3 pokok utama. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua an-nubuwah, yang ketiga adalah al-ma'ad. 3 tema ini merupakan tema-tema utama yang selalu dibicarakan oleh Al-Quran. Ayat-ayat kauniyah yang terdapat di langit maupun di bumi, demikian pula yang terdapat dalam diri kita, semua menekankan, menegaskan makna tauhid yang begitu kental. Warna-warni kehidupan, aneka rupa, aneka bentuk, aneka warna, semua kembali kepada yang satu, yang mengatur, yang menata dan menetapkan kadar bagi segala sesuatu dengan penuh keharmonian dan keseimbangan. Sedangkan tema yang kedua, kenabian dengan cabang-cabangnya, dari mulai wahyu yang dibawa, pedoman hidup yang Allah tunjukkan bagi kita semua hadirin sekalian merupakan hujjah Allah Subhanahu wa taala agar manusia di hari kemudian nanti tidak beralasan bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu tentang kebenaran. Oleh karena itu, di samping Allah mengambil kesaksian kita pada saat kita belum lahir ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam fitrah atau dalam jiwa kita fitrah yang tidak dapat dihapuskan, yang semuanya hadirin sekalian merupakan apa-apa yang sejalan dengan nilai kebenaran dan tidak akan pernah ada perubahan bagi fitrah Allah. Walaupun kehidupan manusia berkembang berubah, tapi tetap kebenaran tidak akan pernah sama sekali hadirin sekalian dihapuskan dari jiwa manusia. Di samping Quran yang Allah turunkan, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang Allah tanamkan, dan akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi manusia. Semua ini tujuannya untuk mengingatkan kita sebagaimana dari Allah kita berasal, kepada Allah kita akan dikembalikan. Maka tema yang ketiga adalah al-ma'ad, hari kembali. Hari kembali, hari hisab, kemudian balasan yang akan diterima dengan penuh keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah selalu berulang kali dalam Al-Quran mengingatkan kita agar kita siap-siap menghadapi hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jaga, pelihara, ikuti apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Ikuti petunjuk yang Allah berikan bagi kalian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian setiap orang hendaknya melihat apa yang bakal dibawa untuk hari esok. Kalau dalam kehidupan dunia, ayah yang kaya, anak bisa mewarisi kekayaan, mewarisi bahkan kemuliaannya, bahkan penghormatan dari orang di sekelilingnya. Tapi di hari akhir nanti,
Setiap orang tidak akan menerima kecuali apa-apa yang dilakukan. Apabila dia beriman, beramal soleh, memenuhi persyaratan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan dirinya bersama orang-orang tuanya yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Allah akan angkat derajatnya, atau orang tuanya diangkat derajatnya sesuai dengan ketinggian anaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Apabila ada orang yang beriman, diikuti oleh anak cucu mereka dengan keimanan, Allah akan satukan mereka tanpa mengurangi amal yang lebih tinggi sedikit pun, tapi yang di bawah diangkat dengan kemurahan Allah. Kami tidak akan kurangi amal mereka, dan ingat, tiap orang tergadai terikat oleh amal yang diperbuat. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Oleh karena itu jangan kita berangan-angan kemuliaan orang tua kita, kedudukan kita tanpa iman dan amal soleh akan dapat mengangkat derajat kita, akan dapat menyatukan kita dengan mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka umat yang telah lalu, mereka membawa amal mereka, kita pun membawa amal kita. Kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat, dan mereka tidak akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Nah, dalam surat At-Taghabun kita jumpai Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan tema tauhid pada permulaan surah, juga tema kenabian, kemudian tema ma'ad. Ini yang diulang dalam Al-Quran dan dapat direnungkan. Bagaimana ketiga-tiganya bekerja sama untuk mendidik kita menjadi manusia yang betul-betul memiliki kecerdasan, wawasan yang luas, ketakwaan, kebersihan jiwa, akhlak dan pekerti yang luhur. Menjadi orang yang selalu mengingat apa yang akan dibawa untuk hari esok. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang yang kafir, yang ingkar, mereka beranggapan sekali-kali mereka tidak akan dibangkitkan. Karena apa? Karena mereka tidak suka hari kebangkitan. Mereka ingin di sini menjadi pejabat, melakukan tindakan-tindakan, penyimpangan, pelanggaran, menginjak-injak martabat manusia. Lalu di hari akhir nanti mereka tidak mempertanggungjawabkan amal mereka. Mereka ingin menghibur diri mereka, menghibur hati mereka yang dilumuri oleh hawa nafsu dan tangan mereka yang penuh dengan kejahatan, dengan berbagai macam angan-angan bahwa mereka akan bebas dari tanggung jawab yang mereka perbuat. Lalu Allah bersumpah, qul, katakan, bala wa rabbi, katakan wahai Rasulullah, demi Tuhanku, la tub'atsunna, bahwa kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diberitahukan tentang apa yang dahulu kalian perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang kita abaikan, kita sepelekan, seperti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, innakum la ta'maluna amalan ta'uddunahu asghara fi adaqqa fi ayunikum minasya'rah wa kunna na'udduha ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian terbiasa melakukan amal-amal perbuatan di mata kalian lebih halus, lebih kecil, lebih rendah dari sehelai rambut, padahal di mata kami pada masa Rasul merupakan perbuatan yang mencelakakan, membinasakan. Ini periode Rasul, pindah kepada periode sahabat. Ternyata sebahagian sahabat sudah menganggap bahwa perbuatan-perbuatan yang tadinya dianggap besar pada masa Rasul sebagai perbuatan sepele yang tidak berarti. Ini yang menimbulkan fitnah di antara kita. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Semua tercatat dalam kitab yang tidak akan pernah salah dan meleset sedikit pun. Lalu bagaimana kita hadirin sekalian menuju jalan keselamatan dan memelihara hidup kita? Fa'aminu billahi wa rasuli. Jalan satu-satunya, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya dengan mengikuti petunjuk dan bimbingannya.
yang merupakan akhlak pekerti yang luhur, yang akan menyatukan kita, menumbuhkan kecintaan di hati kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang akan mencabik-cabik persatuan kita dan menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Itu semua merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan bagi kalian. Ini keterangan langsung dari Allah. Cahaya yang kami turunkan bagi kalian yang akan menerangi kehidupan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Manusia terkadang memilih sesuatu, menganggap kebaikan, tapi efek samping yang ditimbulkan amat banyak. Tapi kalau Allah Maha tahu, Maha bijaksana, dan Maha tahu apa yang baik bagi manusia, apa yang akan mencelakakan dirinya. Oleh karena itu bimbingan petunjuk Allah terjamin betul-betul kebersihannya, kesuciannya, dan akan jauh dari berbagai macam efek-efek samping seperti yang ditelurkan oleh berbagai macam manusia dalam undang-undang yang tidak mempertimbangkan sama sekali Tuhan mereka yang Maha tahu lagi Maha bijaksana. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Kata yauma dalam keadaan mansub di sini berarti ada kata kerja sebelumnya yang tidak disebutkan. Ai wakhshaw yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, atau wattaqu yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Waspadalah, hati-hatilah kalian dari satu hari ketika Allah kelak mengumpulkan kalian semuanya. Tak ada satu pun di antara kalian yang alpa. Liyaumil jam'i, untuk hari pengumpulan. Hari mahsyar di mana semua manusia dikumpulkan. Dan pada hari tersebut seorang ayah tidak akan menoleh pada putranya. Seorang ibu tidak akan melihat kepada suami dan anaknya. Bahkan anak-anak pun berlari dari orang tuanya. Seandainya seorang ibu memanggil anaknya, ya bunai, wahai anakku, bukankah aku dahulu mengandung engkau dalam waktu yang cukup lama, menyusui engkau, membesarkan engkau, mendidik kamu. Hari ini lakukanlah sesuatu untuk ibumu. Anak mengatakan, nafsi, nafsi. Jangankan menolong engkau wahai ibu, diriku aku tidak tahu kemana. Begitu pula ucapan seorang ibu pada anaknya, kecuali orang-orang yang masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kehidupan dunia akan kecil artinya dibandingkan dengan apa yang kita akan terima di hari akhir. Kalau kita selalu ingat Allah, ingat hari akhir, akan mengurangi kerakusan kita, ketamakan kita, kebencian kita, dan kita akan berhati-hati pada setiap ucapan dan langkah yang kita lakukan. Dzalika yaumut taghabun, itulah merupakan hari di mana manusia menyadari bahwa diri mereka telah tertipu, telah terpedaya, mengalami kerugian. Istilah taghabun dipergunakan pada umumnya untuk orang-orang yang berdagang, yang mengalami kerugian, yang tertipu. Itu merupakan hadirin sekalian gambaran dari orang-orang pada hari tersebut menyadari bahwa betapa bodohnya dalam kehidupan dunia. Modal, umur, potensi yang Allah berikan hanya digunakan untuk kesenangan dunia yang singkat dan cepat. Oleh karena itu dalam satu hadis Nabi mengatakan, nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kebanyakan manusia mengalami keadaan yang rugi, tertipu. Pada kedua hal tersebut, yang pertama kesehatan, pada saat sehat kita tidak hargai, tidak pergunakan untuk kebaikan. Wal faragh, dan waktu luang, pada sibuk kita berangan-angan minta diberikan waktu luang, pada saat luang kita berleha-leha, lupa bahkan mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Siapa-siapa yang hidupnya atas dasar keimanan kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh, daripada kita menyibukkan diri kita dengan kejelekan aurat orang lain, apalagi membicarakan yang tidak-tidak, lebih baik kita mengisi dengan kebajikan yang akan menguntungkan kita, menghiasi hidup kita, dan membuat aroma semerbak tercium oleh kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhir. Yukaffir anhu sayyiatihi, Allah akan hapuskan, bersihkan jejak-jejak kotoran, kesalahan-kesalahan dia di masa yang lampau.
wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan dirinya ke dalam taman surga yang mengalir di bawahnya beraneka macam sungai. Sungai susunya, madunya, air yang jernih, dan juga sungai yang akan mengalirkan khamar yang tidak memabukkan dengan rasa yang lezat dan aroma yang luar biasa yang tidak akan diminum bagi mereka-mereka yang terbiasa minum minuman khamar dalam kehidupan dunia. Ini diterangkan oleh Allah dalam surah Muhammad. Dzalik khalidina fiha abada. Bukan untuk 1 hari 2 hari, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah jemu dan bosan. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mengharapkan untuk berpindah beralih dari tempat tersebut. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Orang-orang yang ingkar, hidup sama sekali dengan tidak mengingat Allah, mengikuti petunjuknya, tidak mensyukuri nikmatnya, tidak mengikuti bimbingan Rasul dan kitabnya. Wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, baik dalam ayat-ayat kitabnya maupun ayat-ayat yang seluruhnya di langit maupun di bumi menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Wa fi kulli ayatin tadullu ala annahu wahidu. Dalam setiap ayat semua menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah keberuntungan yang amat besar. Yang mengatakan hal ini bukan kita tapi Allah. Tidak ada keberuntungan yang lebih besar dari keselamatan di dunia, keselamatan di hari akhir, hidup di bawah naungan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jamaah renungan kita pada pagi hari ini. Coba jamaah berdasarkan 3 pokok utama tadi, tauhid dan ayat-ayat kauniyat yang begitu banyak yang mengajak kita merenungkan kebenaran tauhid tersebut dengan keesaan Allah, mengajak kita mengembalikan hidup kita pada Allah. Yang kedua, kenabian, termasuk di dalamnya hadirin sekalian malaikat yang membawa wahyu, kemudian risalah yang Allah turunkan untuk kita terima dan kita ikuti, ketauladanan Nabi yang begitu indah, bahkan bukti kebenaran Nabi kita terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bagi siapa yang ingin meyakini kebenaran Nabi, silahkan membaca Al-Quran. Yang ingin meyakini kebenaran Al-Quran, Al-Quran membuktikan dirinya merupakan kebenaran yang tidak meragukan. Siapa yang ingin mengenal Tuhannya dengan sebaik-baiknya, hendaklah dia membaca Al-Quran. Dan siapa yang ingin memahami sunnah-sunnah Nabi-Nya tanpa keraguan, tanpa kesalahan, jadikan Quran sebagai tolok ukur. Dari semua riwayat yang kita terima, dari ucapan manusia yang kita dengar, begitu dikembalikan ke dalam Al-Quran, seperti dolar hadirin sekalian. Untuk membuktikan keasliannya, ada alat scanner. Begitu di-scan, terlihat keaslian dan kepalsuannya. Al-Quran membuktikan mana yang benar dari Rasul dan mana yang dipalsukan atas nama dirinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.